Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dari kelompok 6 kita mining dari C2 ingin mempresentasikan proyek UAS kita, yaitu sistem klasifikasi spam pada email berbasis bahasa Indonesia menggunakan Indobird berbasis web. Nah, di sini untuk anggota sendiri ada saya, Abel Arianta, dan ada teman saya Panji Bahtiar. Dan saya Abdullah Mahararun. Oke, jadi di video ini kita akan membahas terkait tadi ya sistem klasifikasi spam pada email berbasis berbahasa Indonesia menggunakan Indobird berbasis web. Gitu. Jadi di sini kita akan menjelaskan mulai dari latar belakang, metodologi, terus pembangunan model, evaluasi hingga implementasi aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit. Gitu. Jadi untuk latar belakang yang kita ambil di sini itu email itu sebenarnya merupakan salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan di hari ini, baik untuk kebutuhan pendidikan, bisnis maupun komunikasi sehari-hari. Nah, karena trafficnya yang cukup tinggi, maka dia itu membuka potensial banget untuk melakukan adanya spam. Karena hal tersebut gampang untuk dimasukin oleh email-email phishing gitu, seperti itu, kayak ada phishing, penipuan dan yang lain-lain gitu. Dan metode deteksi spam tradisional itu biasanya menggunakan aturan tertentu atau algoritma machine learning klasik, dan pendekatan tersebut masih sangat terbatas dalam memahami konteks bahasa. Oke, jadi tujuan proyek kita itu ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membangun model klasifikasi email spam menggunakan Indobird. Terus kedua adalah mengevaluasi performa model menggunakan matriks akurasi, precision, recall, advanced score, dan conversion metric. Dan yang ketiga, kita mengimplementasikan model ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit sehingga dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Dan untuk datasetnya, kita menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu email spam dataset. Dan untuk dataset sendiri itu terdapat 2.636 email dengan rincian ada 1.368 email spam dan 1.268 email ham atau email normal. Dataset ini cukup seimbang ya teman-teman ya, karena setengah-setengah lah untuk dataset antara yang spam dan non spam. Terus untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Panji. Waktu terdapat dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi di sini itu secara umum terdiri dari 7 tahapan, yaitu ini ada yang pertama ada pengembangan dataset, kemudian ada preprocessing, kemudian ada split dataset, kemudian kita akan melakukan fine tuning dengan Indobird, kemudian evaluasi model, dan yang terakhir adalah implementasi model tersebut ke aplikasi web. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa jabarkan. Nah, jadi tadi yang pertama itu ada preprocessing. Dan ini pada tahap ini kita akan melakukan beberapa proses pembersihan data. Jadi misal kita itu mengubah seluruh huruf itu menjadi lowercase. Kemudian kita juga bisa menghapus URL, kemudian menghapus angka, dan menghapus karakter khusus dan tanda baca, serta menghapus karakter spasi yang berlebihan. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi noise atau gangguan sehingga data kita itu bersih. Kalau begitu, misalnya setelah preprocessing kita akan melakukan tokenization dan fine tuning. Jadi setiap email itu dirubah menjadi sebuah token menggunakan Indobird tokenizer. Jadi tokenisasi ini itu mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model transformer.
pada pengujian ini digunakan maksimum itu paling banyak 128 token. Jadi yang kita gunakan ini modelnya adalah Indo Benchmark atau Indobird Base P1. Nah, proses fine tuning ini dilakukan menggunakan Hugging Face Transformer dengan learning rate sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 menggunakan optimizer ADAM-W. Selain itu, digunakan mekanisme early stopping agar pelatihan berhenti secara otomatis apabila performa tidak mengalami peningkatan. Nah, oke, untuk kemudian adalah hasil training. Jadi setelah proses pelatihan, model kemudian dievaluasi sehingga setiap epoch menggunakan data validasi. Training loss mengalami penurunan secara konsisten dari 0,165 menjadi 0,002 yang menunjukkan bahwasannya model berhasil mempelajari data pada dataset. Pola ini menunjukkan bahwasannya adanya indikasi overfitting apabila pelatihan diteruskan. Nah, jadi oleh karena itu model terbaik ini dipilih pada epoch kedua karena akurasinya sendiri itu divalidasi sebesar 99,05%. Untuk presisinya sebesar 98,20%, kemudian recall-nya sebesar 100% dan F1 skornya 99,09%. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil evaluasinya setelah training selesai, model tersebut akan diuji menggunakan data testing yang belum pernah digunakan sebelumnya. Jadi menunjukkan evaluasi sebesar 98,11%, kemudian presisi sebesar 100%, yang artinya email yang diprediksi itu sebagai spam memanglah benar dan memang benar, bukan merupakan spam. Kemudian recall-nya sebesar 96,36%. Ini menunjukkan bahwasannya sebagian besar email spam berhasil dikenali oleh model. Jadi menghindari false positif. Kemudian untuk nilai F1 skornya itu sebesar 98,15%. Ini menunjukkan antara keseimbangan antara model antara precision dengan recall. Kurang lebih. Nah, yang terakhir ini ada confusion metric. Jadi terlihat bahwasannya model berhasil mengklasifikasikan dari 200 email itu dari 208 itu dari 208 totalnya itu 212 itu benar 208. Habis itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu implementasi Streamlit. Jadi setelah modelnya di training, kemudian model disimpan, kemudian diimplementasikan ke Streamlit menggunakan Streamlit model tersebut. Nah, kemudian aplikasi ini memiliki dua fitur. Yang pertama ada single prediction, ini untuk cek satu email, dan kemudian ada bulk prediction, ini untuk mencari untuk cek banyak email sekaligus. Nah, jadi di sini saya akan mendemokan untuk pengujiannya. Yang pertama kita akan cek satu email. Kita akan ambil dari Gmail seperti ini contohnya. Kemudian kita masukkan saja ke kolom ini untuk single prediction-nya, kemudian langsung deteksi spam. Nah, ini hasil klasifikasinya bahwa email tersebut itu kategorinya bukan spam dengan confidence score-nya 0,98. Kemudian kita ambil contoh yang satunya, ini dari spam. Kemudian kita deteksi. Nah, jadi model berhasil mengklasifikasi mana kategori yang spam dan mana kategori HAM.
Nah, tapi dengan message email yang kedua ini dapat diklasifikasikan kepada spam dengan confidence score 0,9973. Nah, jadi berdasarkan hasil proyek yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa model Indobird ini mampu melakukan klasifikasi email berbahasa Indonesia dengan performa yang sangat baik. Nah, model yang tadi itu berhasil memperoleh akurasi sebesar 98% pada data testing serta dapat diimplementasikan ke dalam Streamlit. Kemudian aplikasi yang dikembangkan mampu melakukan klasifikasi baik terhadap HAM dan spam seperti yang sudah saya demokan tadi. Nah, untuk pengembangan selanjutnya sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan dataset yang lebih beragam, kemudian bisa ditambahkan dengan multibahasa serta membandingkan performa model transformer lainnya seperti Indo-Roberta. Nah, mungkin demikian presentasi proyek UAS data mining yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam proyek maupun presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.